syarah dari kitab Al-Usul yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahumallahu rahmatan wasi'ah, di mana masih di jenis-jenis ibadah yang sekarang, di mana Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan wa dalilul khawfi qauluhu ta'ala, dan dalil al-khawf adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, maka janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jangan takut kepada syaitan, jangan takut kepada teman-teman atau wali-wali syaitan. Ya. Secara lengkapnya ayat ini di awal Allah mengatakan sesungguhnya itu hanyalah tipu daya syaitan. Yukhawwifu awliya'ahu, yang menakut-nakuti kalian dengan membuat hebat, membuat kuat wali-walinya, teman-temannya, kawan-kawannya. Kawan-kawannya setan itu para penyihir, para dukun. Jadi terkesan bahwa para dukun itu hebat. Terkesan bahwa para penyihir itu apa? Hebat, kuat, magic gitu ya. Punya magic, punya kekuatan. Itu tipu daya setan. Allah katakan itu cuma sekedar tipu daya setan, membuat agar kalian takut. Maka Allah katakan fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepada siapa? Allah. Wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Takut yang bagaimana? Takut yang disertai atau yang dibarengi pengagungan kepada yang ditakutkan. Ya. Rasa takut yang dibarengi apa? Pengagungan kepada yang ditakutkan. Rasa takut yang dibarengi perendahan diri, penghinaan diri. Nah, rasa ketakut yang seperti ini tidak boleh kepada selain Allah. Hanya boleh diperuntukkan kepada Allah satu-satunya. Takut yang bagaimana? Yang dibarengi dengan pengagungan kepada yang ditakuti. Kalau takut kepada ular, takut kepada singa, ini takut tabiat namanya. Tentu tidak dibarengi rasa mengagungkan yang ditakuti, tidak. Ya. Kalau seandainya dibarengi dengan pengagungan, maka ini jika dia takut kepada selain Allah yang dibarengi dengan pengagungan, penghinaan diri, perendahan diri, maka ini syirik. Dia takut bahwa yang ditakuti ini akan bisa membahayakan dirinya. Dia mengagungkan yang dia takutkan. Takut kepada berhala. Maka ini takut ibadah yang bisa membuat seseorang terjatuh dalam kesyirikan. Takut yang seperti ini hanya diperuntukkan kepada siapa? Allah. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan al-khawf di dalam kitab kita di halaman 88. Al-khawf itu atau takut atau gundah, khawatir, resah.
yaitu reaksi atas muncul yang akan terjadi membahayakan dia, atau sesuatu yang akan menghancurkan dia, atau sesuatu yang akan menyakitkan baginya, maka dia takut. Ya. Allah melarang takut kepada pengikut syaitan dan memerintahkan hanya takut kepada Allah. Dan takut ini ada 3 macam. Ya. Takut tabiat, ini tadi yang kita katakan takut alamiah. Jadi ada 3 takut itu. Seperti takut seseorang kepada binatang buas, pada api, takut tenggelam, takut nabrak, bahkan takut nikah lagi, ini termasuk. Nah, itu tidak jadi dosa ya. Kadang dia berpikir macam-macam sehingga dia takut. Tabiat. Buktinya banyak yang takut seperti itu. Takut tenggelam, takut apa nabrak, takut apa jatuh. Takut apa tabiat. Dan hal ini wajar bagi setiap manusia. Jangan, kadang ada tuh yang dia berlebihan dalam seseorang, tapi tidak membedakan antara takut tabiat dengan takut ibadah. Ente takut sama, dulu pas waktu masih virus corona, takut sama corona, takut sama Allah. Udah deh. Ini enggak apple to apple, enggak. Takut corona itu takut adapun takut kepada Allah takut ibadah. Enggak apple to apple. Boleh nggak secara tabiatnya seseorang takut corona, asal jangan dibarengi pengagungan kepada corona, penghinaan diri kepada corona. Seperti takut istri juga mungkin diantara yang tabiat buat antum. Asal jangan sampai mengagungkan si istri, menghinakan diri kepada si istri. Jadi itu tabiat tadi. Ada yang belum bisa bawa mobil karena takut nabrak? Atau sudah bisa semua? Sudah, alhamdulillah. Karena awalnya berani kan? Makanya sebenarnya jangan bayangin nabraknya, bayangin aja bisa lancarnya. Begitu juga yang lainnya ya. Nah, jangan sering diulang-ulang karena ada. Namun itulah dia yang disebut dengan takut tabi'i. Ya. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Saat Nabi Musa melakukan suatu kesalahan itu, maka Nabi Musa pun dia menjadi takut. Nabi Musa di kota itu merasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Ya, khaifan yataraqqab, menunggu-nunggu dengan khawatir. Akhirnya dia habis itu kabur. Setelah dia memukul seseorang, lantas membuat orang itu mati. Namun jika perasaan takut tersebut menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban kepada Allah dan mengakibatkan orang itu melakukan yang diharamkan oleh Allah, maka ini menjadi takut yang haram. Karena sesuatu yang menjadi sebab meninggalkan kewajiban atau mengerjakan yang diharamkan, maka haram pula hukumnya. Ya, sesuatu yang menjadikan sebab meninggalkan kewajiban. Karena dia tadi apa? Takut kepada orang, lantas sebab takutnya ini kepada orang membuat dia meninggalkan kewajiban. Karena takut dipecat sama bosnya. Kalau kamu tidak mengerjakan pekerjaan ini sekarang juga, kamu saya pecat. Padahal udah masuk waktu sholat. Dan kalau dia kerjakan sekarang bisa lewat waktu sholat.
habis waktu sholatnya. Tapi karena dia takut dipecat, jadi dia kerjain. Udah, antum sholat aja dulu. Aduh, takut kan dipecat, udah kerjain aja ini terus. Padahal dia tahu ini ngerjainnya lama. Kalau dia tinggalin memang bisa nggak kelar gitu. Tapi dia takut dipecat tadi. Akhirnya dia meninggalkan sholat. Ini jadi haram. Ya. Atau yang mengakibatkan dia mengerjakan perkara yang haram. Dan antum buat aja laporannya di situ. Makan gitu. Jadi dia biasa yang membuat laporan. Bosnya lagi pergi apa? Keluar. Sebenarnya nggak ada banyak pengeluaran, tapi disuruh sama bosnya itu buat catatannya begini. Nanti ini yang mau dirembesin gitu ya, mau dilaporin ke bagian keuangan. Nanti biar saya kasih tambahan sedikit buat kamu gitu. Tulis saja gitu. Saya yang tanggung jawab nanti gitu. Wah, ini dia. Kalau kamu nggak tulis, nanti saya pecat kamu. Kan? Dia takut dipecat, akhirnya dia buat laporan palsu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kamu takut kepada mereka, yaitu siapa? Ya, teman-temannya syaitan. Jangan takut kepada teman-temannya syaitan itu. Tapi takutlah kepada Allah jika kalian benar-benar orang yang beriman. Takut kepada Allah ada kalanya terpuji. Dan ada pula yang tidak terpuji. Jadi takut kepada Allah terpuji jika akhirnya membawa seseorang bisa menghindar dari maksiat, mengerjakan yang wajib, dan meninggalkan yang haram. Jika rasa takut ini jadi rasa takut dia ini, kemudian dia menjadikan dia mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, maka ini takut yang terpuji. Maka jika takut tersebut menghasilkan sikap seperti itu, maka hati merasa tenang, tentram, dan gembira dengan nikmat Allah, serta berharap akan pahalanya. Ini takut yang terpuji. Pernah saya sampaikan di sini, kalau seandainya si anak sholat karena takut dipukul ayahnya, ikhlas atau tidak? Seorang anak sholat, dia mengerjakan sholat, mengerjakan kewajiban karena takut dipukul ayahnya, ikhlas atau tidak? Yang mengatakan tidak, tunjuk tangan gini. Yang mengatakan ikhlas, berarti belum pernah Anda sampai di sini. Pukulan ayah, si orang ayah itu memukul, siapa yang memerintahkan si ayah memukul anaknya kalau nggak sholat? Ya. Rasul, ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Ya. Berarti sebenarnya dia takut sama hukuman Allah. Kalau ada orang yang sholat, ya buat lagi, dia takut meninggalkan sholat, dia sholat karena takut masuk neraka, ikhlas atau tidak? Ikhlas atau tidak? Kenapa tadi tidak ikhlas untuk katakan? Kalau dia takut sama pukulan ayahnya nggak ikhlas? Dia sangat tidak langsung, jadi karena Allah dia rasa takutnya ke ayahnya sekali. Bukan, karena dia takut dipukul kan? Pukulan ayah kan? Iya, itu dia. Berarti pukulan ayah itu siapa? Hukuman siapa? Hukuman siapa yang menetapkan hukuman pukulan ayah? Rasul. Hukuman siapa kalau begitu? Hukuman Allah. Nah sekarang neraka makhluk juga bukan?
Neraka dan ayah sama-sama makhluk nggak? Antum melaksanakan sholat karena takut neraka, berarti nggak ikhlas juga. Karena takut sama makhluk. Tidak, tapi antum takut sama hukuman Allah. Ancaman Allah yaitu neraka. Itu ancaman di akhirat, ada ancaman di dunia. Jadi takutnya seorang anak ketika dia melaksanakan sholat, dia takut dipukul ayahnya adalah takut terhadap hukuman Allah di dunia. Kalau antum masih berpikiran seperti tadi, antum berpikiran seperti orang-orang sufi. Laksanakan sholat tidak mengharapkan surga, bukan karena takut neraka. Ini seperti ini. Imbasnya ke itu juga. Sholat bukan karena takut dipukul ayah. Takutlah kepada ayahmu sebagai wujud takutmu kepada Allah. Lihat, kalau sampai tadi rasa takut itu membawa seseorang untuk apa? Melaksanakan kewajiban. Maka ini takut yang teruji. Tadi penjelasan kita gimana? Nggak masuk tadi, nggak masuk. Atau ngayal? Ya. Jadi takutnya seorang anak, makanya banyak karena pemahaman sufi tadi, banyak orang tua yang tidak mengamalkan perintah Nabi ini. Sehingga mereka tidak mau kalau anaknya nggak sholat, mereka nggak pukul. Padahal Nabi perintahkan. Maka ayah yang tidak memukul anaknya karena tidak sholat, maka dia berdosa, meninggalkan perintah Nabi. Nabi perintahkan. Perintah berarti wajib bagi ayah. Wajib bagi ayah memerintahkan anaknya sholat umur 7 tahun. Nah, banyak orang tua sekarang yang tidak memerintahkan anaknya sholat. Yang penting perintahkan sholat. Udah sholat belum? Kalau kamu lewatin, udahlah biarinlah masih kecil. Kamu lewatin, maka saat itu kamu tidak perintahkan, maka saat itu kamu berdosa karena tidak memerintahkan anakmu sholat. Rasul memerintahkan kamu untuk memerintahkan anakmu sholat. Rasul setelah itu memerintahkan kamu untuk memukulnya. Ini kadang bayangan orang kalau mukul itu kayak mukul maling. Jangan, mukul mendidik. Lihat TNI, kepolisian, ada pukulan nggak? Ada pukulan mendidik. Walaupun pukulan mereka itu saya yakin lebih dahsyat dibandingkan pukulan antum kepada anak antum. Tapi mendidik itu. Dan mereka akui, kalaulah seandainya pukulan itu tidak benar-benar mengaplikasikan pendidikan, harusnya itu dihilangkan di TNI dan kepolisian. Wah, ini tidak bisa untuk mendidik, tidak bisa ini. Harus dihilangkan. Kenapa yang dihilangkan hanya di selain TNI dan kepolisian? Akhirnya yang benar-benar disiplin hanya di sana. Yang lain nggak disiplin. Yang benar, yang seniornya, gurunya ditakuti hanya di sana. Yang lain orang udah nggak takut sama guru. Padahal sama-sama pendidikan. Kalaupun ada oknum yang mungkin dia keterlaluan memukul, di kepolisian pun ada oknum yang keterlaluan memukul. Kalaupun ada oknum yang salah mengaplikasikan dalam pemukulan, bahkan di kepolisian tentara salah dalam memakai senjata, saling membunuh mereka. Kenapa tidak ditiadakan aja semua itu senjata? Itu oknum. Sekali lagi, peraturannya jelas. Pemukulan di dalam agama kita, pemukulan mendidik, pemukulan yang tidak mematahkan tulang. Jangan memukul wajah. Ada syarat-syaratnya. Dihilangkan sama sekali nggak boleh, karena ini bagian dari syariat. Makanya ini bagian dari takut ini tadi. Takutnya seorang anak kepada ayahnya karena takut kepada Allah, ini ibadah. Takutnya seorang istri kepada suaminya karena takut kepada Allah, ini juga ibadah. Boleh nggak seorang suami memukul istri? Boleh nggak seorang suami memukul istri? Boleh. Kenapa antum kayak takut tadi karena ada kamera? Hah? Kenapa? KDRT itu kalau tidak sesuai koridornya. Kenapa antum lebih takut hukum manusia? Padahal Allah mengatakan, fa in khiftum, ya, fa'idhuhunna, nasihati mereka. Wahjuruhunna fil madaji',
dan tinggalkan jauhi mereka di kasur, di tempat tidur. Kalau dia membangkang. Wadribuhun, dan pukul mereka. Lihat surah An-Nisa. Bisa antum buka di surah An-Nisa ayat 36 kalau tidak salah. Ada? Ayat 36 kalau tidak salah. Di atas itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. An-Nisa ayat 36. Antum harus tegas, ini hukum Allah. Allah yang memerintahkan. Tapi ingat tadi, pemukulan, mukul, mendidik. Ini yang harus perlu. Jangan kita takut menyuarakan yang menjadi hukum Allah. Ada oknum yang KDRT, keterlaluan sampai mukul wajah. Ini tidak boleh. Nabi kan katakan, wala tadribil wajah. Jangan pukul wajah. Pas nggak? 36 nggak? Hah? 3 berapa? An-Nisa surah berapa? Apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu ayat berapa? Dia di atas itu, bagian atas sebelah kiri. Hah? 34. Oh iya, berarti 34. Coba ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wa bima anfaqu min amwalihim. As-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Terus? Apa tadi? Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan yang kalian khawatirkan pembangkangan dari mereka, fa'idhuhun, maka nasihati. Nasihati dulu tahapannya, jangan langsung mukul. Mau datang-datang mukul, datang-datang. Jangan. Antum bakalan dicap KDRT memang kalau seperti itu. Tapi kalau antum udah nasihatin. Habis itu antum udah wahjuruhunna fil madaji, antum jauhi di kasur. Maknanya apa? Antum mungkin dia tidur di kamar, antum tidur di mana gitu. Tapi tidak boleh menjauhi dalam ucapan. Jangan meninggalkan dia, jangan meninggalkan rumah juga nggak boleh. Malah gitu yang kadang sebagian lakukan. Atau kadang nggak ngajak ngomong istrinya. Di kasur aja. Pas lagi tidur atau sebagian ulama mengatakan pas lagi tidur dia hadap sana, antum hadap sini. Ya. Kalau juga masih nggak bisa, nggak berubah juga, udah dibuat seperti itu, wadribuhun. Ada nggak ayatnya di situ? Kalau antum nggak mengatakan nggak boleh, antum hapus ini. Berani? Ada yang berani ngapus? Ya. Dan pukul. Tapi kaedahnya di situ itu malah di situ. Di situ umum kan? Kalau orang nggak membaca hadis, udah main hajar aja pukul. Tapi kan ada penjelasannya hadis, wala tadribil wajah. Di situ kan ada disebutkan. Tak boleh memukul wajah. Juga jangan dan pukulannya yang bagaimana? Darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak mematahkan tulang. Ibnu Abbas menyebutkan pakai siwak. Dan tentunya kalau anak pribadi meyakini bukan berarti nggak sakit, ya tetap harus sakit, tapi jangan sampai membuat memar. Ya. Tetap harus sakit. Kalau nggak sakit, dia pun nanti nggak sakit katanya. Pukul lagi dah, kata dia. Malah dia nggak takut. Dia diginiin kali lagi, kata dia. Nggak takut dia. Harus tetap ada rasa sakitnya. Nah. Maka seorang suami itu harus ditakuti, harus diharapkan. Dia butuh sama suaminya, dia butuh. Dan harus juga dicintai. Karena ibadah enggak? Seorang istri itu taat kepada suami, ibadah enggak? Ibadah. Setiap ibadah itu harus ada 3 unsur. Ar-roja, al-khawf, dan al-mahabbah. Ingat tadi, mengharapkan. Jadi si istri harus butuh sama suami. Kalau sampai ada kalimat, gua nggak butuh sama lo, wah, berarti ya,
Udah nggak susah, udah susah ini untuk taat sama suami. Juga harus ditakuti. Ingat, butuhnya kepada suami karena dia butuh kepada Allah. Dia melayani suami, dia berupaya untuk mengharapkan pemberian suami. Mengharapkan pemberian suami yang merupakan pemberian rezeki dari Allah. Dia juga takut kepada suami karena takutnya kepada Allah. Karena kalau dia tidak taat sama suaminya, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Sehingga dia takut. Dan dia juga cinta kepada suaminya. Karena Allah katakan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini pernikahan. Mawaddah, kasih sayang, cinta. Ya. Karena itu dia, takut ini adalah ibadah. Dan bisa jadi takut yang tidak terpuji adalah takut yang jika akhirnya menyebabkan timbulnya sikap putus asa terhadap rahmat Allah. Takut kalau dia tidak akan dapat rahmat Allah lagi. Putus asa dia. Nah, ini takut yang bagaimana ini? Takut yang tidak terpuji. Patah semangatnya dari seseorang, dan patah semangat dari seseorang, ya, sehingga ya, ia tenggelam dalam kesedihan atau bahkan dalam kemaksiatan karena keputusasaan yang mendalam. Dia terus bersedih seakan-akan Allah tidak memberikan kasih sayangnya kepada dia. Ini takut yang seperti ini, takut apa? Tidak terpuji, takutnya kepada Allah. Takut kalau Allah tidak akan menyayanginya. Dominan rasa takut. Seakan-akan tidak ada sama sekali meyakini bahwa Allah itu maha penyayang. Inilah yang dominan rasa takutnya ini adalah orang-orang Khawarij. Kalau yang dominan rasa berharapnya adalah orang-orang Murji'ah. Sampai nggak ada rasa takut. Terobos saja maksiat. Yang penting muslim. Kamu nggak sholat, kan yang penting muslim tak. Nggak ada rasa takutnya meninggalkan sholat, tidak ada rasa takutnya bermaksiat. Terlalu besar berharapnya. Ini bukan karena terlalu besar berharapnya, tapi terperdaya, tertipu. Al-maghrur namanya, tertipu mereka. Nah, yang kedua itu tadi rasa takut tabiat ya. Rasa takut tabiat. Yang kedua rasa takut yang bernilai ibadah. Ini perasaan takut kepada yang disembah dan ini hanya milik Allah. Jika dipalingkan kepada selain Allah, berarti seseorang telah melakukan syirik. Tadi ingat. Ya. Batasannya bagaimana rasa takut ini? Jika dibarengi pengagungan. Ini dia rasa takut ibadah. Rasa takut yang dibarengi pengagungan. Takutnya istri kepada suami kan nggak sampai beribadah kan? Takutnya seorang anak kepada ayahnya, apakah sampai dia mengagung-agungkan ayahnya? Kan tidak. Bisa dipahami ya? Kalau ada yang pertanyaan simpan, catat. Nanti di akhir. Kemudian yang ketiga, takut yang bersifat tersembunyi. Takut yang bersifat tersembunyi. Ini namanya khauf sirri. Jadi dia takut terhadap penghuni kubur. Kira-kira penghuni kubur bisa nggak? Kira-kira penghuni kubur itu bisa nggak bangkit? Ya. Makanya ini disebut dengan khauf sirri. Atau dia takut kepada wali yang jauh. Ya. Jauh darinya, yang tidak ada pengaruh apa-apa baginya.
Tapi dia takut. Padahal nggak ada yang bisa melakukan apapun kepada dia. Tidak bisa. Si wali tersebut. Nah, sebagian ulama mengatakan ini juga termasuk syirik. Yang dia termasuk apa? Khauf. Syirik. Ya, itulah dia pembahasan tentang khauf. Wadalirur roja, sekarang berharap, butuh. Ar-roja. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Dan barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia beramal amalan saleh. Dia mengerjakan amalan saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan ia berbuat syirik dalam beribadah kepada Rabb-nya. Jangan ia mempersekutukan Allah. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Ya, makanya kalau anak kita kadang-kadang suka nanya, ya, memang Allah itu ada nak. Di mana? Di langit. Kok aku nggak bisa lihat? Kamu pengen lihat Allah, nak? Bisa dilihat nanti di surga. Kamu ingin ketemu sama Allah, nak? Iya, mak. Iya, bi. Maka beramallah. Karena Allah katakan, "Falyamal amalan salih." Beramallah. Beramallah. Agar kita nanti bertemu dengan Allah. Melihat Allah. Bertemu dengan yang menciptakan seluruh alam ini, nak. Bertemu dengan yang menciptakan abi. Bertemu dengan yang menciptakan ummimu. Yang menciptakan kamu. Yang menciptakan matamu, telingamu, hidungmu. Kamu ingin bertemu dengan yang menciptakan semua ini, nak? Yang dia akan berikan kepadamu apapun yang kamu inginkan, nak. Kalau abi kadang nggak bisa memberikan yang kamu inginkan, ummimu kadang nggak bisa memberikan apa yang kamu inginkan, tapi Allah akan memberikan semua yang kamu inginkan. Wah, iya, ingin ya, aku ingin, bi. Nah, kalau begitu beramallah. Falyamal amalan salih. Dan jangan kamu berbuat syirik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini harus sering kita nasihatkan kepada anak kita. Bisa nggak Allah dilihat? Bisa nggak Allah dilihat? Bisa. Gimana? Di surga. Bisa di surga, nak. Kalau di sini nggak bisa. Nggak bisa. Matamu nggak kuat, nak. Allah belum beri kemampuan untuk matamu melihat Allah di dunia ini. Oh, kalau seandainya, nak, lampu sorot abi tembakkan, ayah tembakkan ke matamu, kamu bisa ngelihat lampu sorot? Tahu nggak lampu sorot? Mobil itu yang paling tajam itu lampu sorot. Antum pasti gini nggak? Nggak bisa kan mata antum, kan? Makanya Nabi katakan, nurun anna arah. Ada cahaya. Bagaimana aku bisa melihat? Mata kita belum Allah mampukan. Nanti baru Allah mampukan mata kita untuk melihat itu. Allah singkap cahayanya itu. Nah, kalau sekarang masih ada hijabnya itu. Nurun anna arah, kata Nabi SAW ketika Isra Mi'raj. Nabi SAW juga tidak melihat Allah. Karena ada cahaya. Lampu sorot aja antum nggak bisa melihat. Karena kekuatan mata kita belum mampu untuk bisa melihat itu. Allah tidak mampu. Nanti Allah mampukan di surga. Kalau di dunia ini banyak yang kita tidak mampu. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ar-raja, harap. Ya. Mengharap adalah
Keinginan seseorang terhadap sesuatu yang mungkin diperolehnya dalam waktu dekat atau jauh, tapi diposisikan sebagai sesuatu yang dekat. Ya, selalu dia posisikan bahwa dia akan harus dia berdoa meminta kepada Allah dan dia berharap akan dekat, walaupun bisa jadi jauh nanti dia dapatkan, ternyata di akhirat nanti baru dia dapatkan apa yang dia minta. Tapi dia harus selalu posisikan bahwasanya apa yang dia harapkan itu dekat. Makanya Allah katakan, kalau kita mengharapkan kejayaan, selalu harapkan bahwa kejayaan itu dekat, kejayaan itu dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah dekat. Antum pun kalau ditimpa kesusahan, minta kepada Allah, insya Allah dekat, pertolongan dekat. Saya akan melewati kesusahan ini sebentar lagi saya butuh sabar dikit lagi. Beda antara orang yang tidak sabar dengan yang sabar itu hanya beberapa sekian detik. Kadang dia nggak sabar, padahal sebenarnya sudah Allah takdirkan, bisa jadi Allah takdirkan detik lagi dapat kesuksesan, tapi dia nggak sabar, akhirnya dia gagal. Ya. Cuma sepersekian detik. Makanya posisikan apa yang kita harapkan. Posisikan dia ya. Roja mengandung sikap menyerah dan merendah. Namanya mengharap. Namanya butuh. Pasti kita harus merendah. Ya. Dan hal ini hanya untuk Allah. Tadi kalau disertai dengan pengagungan, merendahkan diri, kan gitu ya. Tadi kan kita katakan, yang disertai dengan merendahkan diri, pengagungan kepada yang diharapkan, yang disertai dengan penghinaan diri, ya, maka ini hanya kepada Allah. Siapa yang memalingkan kepada selain Allah, maka bisa mengakibatkan syirik kecil atau besar, tergantung hati orang yang mengharapkannya. Ya. Bisa jadi syirik besar kalau harapannya secara keseluruhan itu kepada selain Allah itu tadi. Tapi bisa jadi syirik kecil karena terkadang mungkin dia mengharapkannya itu manusia. Terkadang dominannya dia kepada Allah. Seperti orang yang berbuat riya, terkadang dia mengharapkan pujian. Makanya dia jadi syirik kecil. Tadi kita katakan seorang istri juga harus mengharap kepada suaminya. Karena mengharap kepada Allah, butuh. Makanya pernah saya dengar ceramahnya Ustaz Khalid Basalama itu mengatakan, jadi kalau seorang perempuan itu harus merasa butuh kepada suaminya. Kalau dia merasa butuh kepada suaminya, jika kau wahai istriku merasa butuh kepadaku, maka aku 1000 kali butuh kepadamu. Tapi kalau kamu tidak merasa butuh kepadaku, maka aku 1000 kali tidak butuh kepadamu. Nah, itu prinsip seorang lelaki. Jangan kita kucilkan diri kita di hadapan seorang wanita, ya. Seorang istri itu harus merasa butuh. Kalau dia udah nggak merasa butuh sama kita, bahaya. Nanti butuh sama siapa ya? Dan penulis berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Maka ketahuilah bahwa roja, pengharapan ini, pengharapan yang terpuji hanya bagi yang mau taat kepada Allah. Tadi kita katakan, andaikan pun seorang mengharap kepada suaminya itu hanya untuk agar ia bertambah taat kepada Allah. Ini terpuji. Dan mengharapkan pahala dari Allah, ketaatan dia kepada suaminya, mengharapnya dia kepada suaminya hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah. Bukan karena mengharap dari suaminya ini, suaminya nggak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Tapi karena Allah perintahkan dia untuk taat sama suaminya, maka dia laksanakan. Taatnya dia itu, tunduknya dia cuma karena ingin mengharapkan keridhaan Allah, pahala dari Allah.
atau mau bertaubat dari segala dosanya dan mengharap akan diterima taubatnya. Lalu kita ketika bertaubat kepada Allah, selalu di dalam hati kita bahwa Allah akan terima taubat kita. Karena kalau bukan Engkau ya Allah yang menerima taubatku, siapa lagi? Kepada siapa kita berharap? Kalau bukan hanya kepada Allah. Adapun pengharapan yang tidak disertai amal dan usaha, nah ini orang-orang murji'ah, mengharap tapi tidak disertai dengan amal dan usaha, maka ia hanyalah lamunan dan angan-angan yang tercela, terperdaya, tertipu. Syekh Utsaimin mengibaratkan bahwa itu hanya angan-angan. Ya. Kadang ada seorang, pernah lihat tuh di sebuah ini, seorang yang tampil di atas podium dan dia keluarkan uang 100.000 dan dia sampaikan kepada jamaah penonton itu, siapa yang mau uang 100.000 ini? Saya. Diulangi lagi, siapa yang mau? Saya. Gak ada. Semua mau, tapi nggak ada yang datang ke depan untuk mengambil uang. Maka dia mengatakan, mau saja tanpa usaha, kamu tidak akan dapat ini, kata dia. Dia kantongin lagi, ya kan? Habis itu, dia katakan lagi, siapa yang mau uang ini? Baru ada satu orang, maju. Saya. Benar mau? Iya, mau. Benar mau, kata dia. Iya, mau, diambil. Nah, ini baru diambil uang. Nah, ini baru yang benar-benar mau. Ada usaha, mau kalau enggak ada usaha. Kadang orang kan nggak tahu usahanya gimana nih. Baru dia keluarkan lagi. Siapa yang mau? Datang. Kemudian dia kantongi. Kesempatan tidak datang untuk yang kedua kali. Kantongin. Oh, pada balik lagi. Gitu kan. Keluarin lagi, siapa yang mau? Ternyata tetap ada yang mau. Ambil, datang. Wah, terus minta terus kepada Allah. Allah akan beri kesempatan. Kalau untuk Allah, Allah kasih terus kesempatan kepada kita. Bertaubat dan beramal saleh. Mungkin manusia tidak memberi kita kesempatan, tapi Allah selalu memberi kita kesempatan. Lihat berapa banyak waktu yang terus, ya, di mana Allah berikan terus kesempatan kepada kita. Berapa banyak? Sekarang dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini kesempatan sebenarnya bagi kita untuk bertaubat. Kita mendengarkan mau'izah, nasihat. Allah beri kesempatan. Allah ketuk hati kita. Bisa aja di antara antum tinggal izin sama temennya, apuan anak izin. Kemudian dia istirahat, tidur, gak ikut duduk di sini. Bisa nggak? Bisa ya. Kan pernah antum lakuin kan? Itu walaupun kadang juga lelah, kadang juga kelihatan sama antum kan udah kayak muap-muap. Bismillah terus.
Ya. Kita paksakan, kita berusaha karena kita berharap. Berharap terus kalau Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuatan, berikan terus. Ya Allah berikan kekuatan, ya Allah berikan kekuatan. Yang akhirnya Allah akan berikan. Ternyata selesai juga. Masuk sekarang tawakal. Sampai ini baru pertanyaan ya. Tadi al-khauf yang sebelumnya ya. Sebelum al-khauf apa? Ad-du'a, nah, ad-du'a wal khaufu war raja wat tawakkul. Ya. Yaitu tawakal. Kalau bahasa Arabnya tawakkul. Ya, wa dalilut tawakkuli. Dalil tawakal firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bergantung, bersandar jika kalian benar-benar beriman. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung kepada Allah itu cukup. Allah akan mencukupkannya. Subhanallah. Untuk apa kita bergantung kepada orang lain? Ya, cukup bergantung kepada Allah. Terkadang ada orang kita udah ya mungkin lama janjian sama dia, dia sudah menjanjikan sesuatu kepada kita bahwa contohnya dia akan mungkin siapkan bagi antum rumah, gitu kan. Antum udah mau selesai ngontrakannya, wah insya Allah bentar lagi ada disiapin rumah yang lain. Ya, ternyata udah mau habis di sini, udah mau dekat. Afwan aku rumahnya ternyata udah ditempatin nama yang lain. Wah, khair insya Allah, lah bas. Gak apa-apa. Ya, terkadang kita, wah, seperti apa? Seperti merasa kesal, kecewa besar. Karena udah mau selesai ini. Masya Allah pas lagi duit juga nggak ada. Gitu kan? Tapi coba kalau seandainya orang itu beriman tawakal hanya kepada Allah. Dia yakin. Subhanallah. Allah kau siapkan bagiku sesuatu yang lebih besar dari ini. Kau tidak ingin aku mendapatkan itu karena itu tidak baik untukku. Kau ingin siapkan bagiku sesuatu yang besar. Aku akan sabar. Bismillah. Nah itu berapa kali merasakan yang seperti itu. Itu sabar. Dulu Al-Imam Az-Zahabi sudah berharap di Trias sudah ada 1.300 tanah meter di situ. Sudah kita proses semua. Qadarullah. Allah tidak izinkan di situ. Kita mungkin sempat, itu bahasa manusia tabiatnya mungkin. Ya udahlah. Tapi kita jalanin, bismillah, jalanin aja dulu. Ternyata ada yang nawari di Bogor 5.000 meter. Yang di sini tadi 1.300. Di sana 5.000 meter. Malah gratis. Wakaf. Ada ternyata yang Allah siapkan. Jadi Allah lihat kita itu seberapa besar tawakal kita kepada Allah. Antum di sini punya anak PPA kan? Terkadang deg-degan nggak masalah biayanya apanya? Ada juga kan? Ya, sama kita juga punya pesantren. Ya. Ya. Dari 40-an santri itu 45 santri yatim duafa dan prestasi. Keseluruhan 170 santri ada 44 santri yatim duafa yang harus kita cari donaturnya. Setiap bulan harus kita carikan 59 juta. Tawakal Allah, bismillah. Yang penting sumber jaring aja. Kadang penuh dengan hujatan, kadang kita seakan-akan dicurigai, ya, tukang donasi. Bismillah, jalan aja. Kadang mungkin dapat, kadang kagak. Bismillah, jalani. Ya.
Tiap bulan dulu, apalagi awal-awal dulu deg-degan. Tapi tawakal Allah. Bismillah. Oh, tahun depan masih diterima lagi nggak yatim? Masih terus. Ntar siapa yang ininya? Siapa yang menanggungnya? Donaturnya udah ada belum donatur tetapnya? Belum. Donatur tetapnya Allah. Kalau manusia berganti-ganti. Ada yang sebelumnya sudah rutin 6 juta, dikurangin jadi 3 juta, dikurangin jadi 1 juta. Sekarang enggak. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang bertambah. Ada yang sebelumnya mungkin enggak sama sekali. Tiba-tiba 3 juta, tiba-tiba 4 juta, tiba-tiba 5 juta, sekarang 10 juta. Ya kan? Allah ganti. Hati-hati manusia itu berganti, bersilih berganti. Allah kaitkan hati siapa yang Allah kehendaki untuk membantu dakwah di ma'had kita, membantu dakwah di sini di Cibitung, Cinta Sunnah ya. Cibitung apa? Ya benar ya. Cinta Sunnah Cibitung, CSC. Nah, antum tetap terus aja. Bismillah, jalan aja. Tawakal Allah. Itu tawakal itu bergantungnya kepada Allah dan bergantung kepada donatur. Jangan sampai kita mau diatur karena donatur. Stop konsultasi sama pembina. Ada pembinanya. Kita di sini konsultasi. Bagaimana begini, nanti begini, bagaimana jalannya, kemana arahnya. Nah. Makanya tawakal kepada Allah artinya apa? Bergantung dan bersandar kepada Allah dalam segala keperluan dan merasa cukup dengan yang ada pada Allah. Inilah tawakal. Rasa cukup dengan apa yang ada pada Allah. Karena sebenarnya yang ada pada selain Allah itu semua fana. Akan hilang. Wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi Allah kekal. Baik dalam mendapatkan kemanfaatan atau menghindarkan diri dari kemudaratan. Semua kita bergantung kepada Allah. Ya. Terkadang kita khawatir, datang rasa khawatir itu terkadang datang was-was. Tepis. Kadang lagi jalan Bekasi, Bogor, kemudian mobil-mobil besar, kadang datang rasa, ini anak setiap pekan anak Bogor Bekasi, anak takut juga nanti itu matinya di jalan tol gitu. Ngeri juga kan? Kita nggak, ya namanya kayaknya enak kalau di Bekasi tok lah, di situ aja terus. Tapi bismillah, mati fisabilillah di jalan Allah itu lebih aku cintai daripada mati di atas kasur. Antum kan kerja juga, kemana yang paling jauh di sini kerja? Kemana ya? Kemana? Yang paling dekat itu, yang paling jauh. Hah? Jakarta. Naik apa ke sana? KRL. Udah kan KRL-nya, waduh gitu kan. Kan kalau ngebayangin tadi kan, kadang pernah nggak sih kita ngebayangin seperti itu? Pernah kadang. Karena nggak tahu antum ya, anak terkadang wah ngeri juga. Kadang rasa khawatir, rasa takut itu. Tapi harus kita tepis. Bismillah. Ulang lagi bacanya subhana. Bismillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tetap mau dimanapun anak akan tetap kembali kepada Allah. Mau di atas KRL, mau di atas kasur, mau di atas mobil tetap. Karena pernah anak itu ngantuk sedikit, samping anak truk. Nah, hujan deras tuh kan, mau ke Bogor itu. Udah di samping anak itu, udah hampir gini, meleng gitu, truk besar. Ya Allah, hampirnya meleng. Tepiin dulu. Tidur di tepi apa itu anak tumpah. Di sini juga nggak aman nih, ngantuknya udah sangat berat. Maju aja lagi gitu kan. Ya kadang saat seperti itu kita gimana kan harus kembalikan kepada Allah. Ingat lagi
Kembalikan kepada Allah, tawakal Allah, ya Allah, tolong hambamu, ya Allah, selamatkan, sampaikan ke tujuan. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna tawakal itu. Dalam menghindarkan diri dari kemudaratan, kita minta juga kepada Allah. Untuk mendatangkan manfaat juga kita minta kepada Allah. Berserah diri kepada Allah, bergantung kepada Allah, ini tawakal. Mungkin kalau anak cerita juga karena ada kameranya, tapi nggak masalah. Kenapa kita harus takut ya menceritakan sesuatu kebaikan? Dulu saat anak mau menikah yang ketiga, seperti itu. Calon waktu itu, anak tanya, berapa kebutuhan anti per bulan? 1 juta. Baik, anak sebenarnya belum tahu dari mana nanti anak tambahan 1 juta. Karena pada saat itu penghasilan pun, gaji pun dari ngajar itu baru 1.800.000. Istri udah 2, mau nambah 3. Itu nggak bayangkan? Waktu itu 1.800.000, istri udah 2, mau nambah 3. Belum tahu. Tapi kalau anti siap, insya Allah, bismillah, Allah yang akan memberikan itu. Tawakal. Kadang ada beberapa rekan teman-teman, wah anak sebenarnya pengen nih, tapi kayaknya takut masalah ya dunianya, masalah takut nggak bisa nafkahinnya. Bilang aja, kalau begitu antum perkuat lagi belajar tauhidnya. Mempelajari tauhid, tujuannya apa? Yang paling utama tawakal. Berserah diri. Jangan takut. Kadang ada yang udah dihitung-hitung dari sekarang, nanti biaya anak bagaimana gitu, sehingga dia bakhil jadinya. Jadi bakhil. Padahal kalau dia tetap jalanin aja, dia bersedekah, Allah mudahkan jalannya. Dan biaya anak kan sekarang kalau nyekolahin anak sekolah, pesantren atau dimanapun, mahal-mahal ya biaya SD aja, kadang anak geleng-geleng kepala dengernya. Subhanallah. Ya sebagian ada ustadz yang dengar juga seperti itu, udah sekolah negeri. Ada ustadz kita juga yang sekolahin aja sekolah negeri. Tapi ketika masuk ke pesantren kita, anak lihat pintar-pintar anaknya. Manut-manut, nggak megang HP walaupun di rumah. Dia sekolah negeri tapi nggak megang HP. Ada yang sekolah-sekolah diarahin, tapi di rumah nggak diarahin. Sama aja kadang. Dia udah ngeluarin banyak uang di sekolah itu, tapi di rumah dia kendor juga. Karena sebenarnya pendidikan yang paling kuat pondasinya harusnya dari dalam rumah dulu. Dari dalam rumah itu mau kita keluarin berapapun, banyak anak-anak pesantren pun kadang begitu. Udah dia keluarin di suatu pesantren biaya banyak, tapi sampai ke rumah dia nggak bisa. Dia nggak ditakutin sama anaknya. Itu kembali tadi. Kita itu harus, gitu, takut. Harusnya begitu. Makanya kalau antum pernah mukul anak antum, pasti takut dia itu. Anak prinsipnya cuma satu sama anak-anak. Nah, kalau kau nakal, Abi hukum. Tapi kalau kau baik, Abi kasih hadiah. Selesai. Kalau dia baik, kasih hadiah. Jangan pula cuma janji-janji. Antum kayak, ya, banyak janji gitu. Jangan. Ternyata jiwa-jiwa seperti itu pun ada pada diri kita, kan bahaya. Kita mencela ini yang suka janji-janji gitu kan. Ternyata kita pun begitu ke anak kita, suka janji-janji. Dan kalau kita sudah katakan dia melanggar dihukum, jangan juga dia entar-entarin. Ketika dia melanggar, harus dihukum. Walaupun hukumannya seringan-ringan apa. Nanti ada tahapan-tahapan hukumannya. Mungkin disuruh diri, disuruh push up. Kalau yang masih kecil, disuruh bersihin halaman, sampah. Ini ada hukumannya. Kalau dia udah mulai 10 tahun, pukul. Sehingga dia takut sama kita. Tapi di samping ada yang nyita HP dari anak aja dia nggak bisa. Jangan sampai ada yang di sini. Harus punya wibawa kita dengan anak kita. Kita katakan, nah langsung dia, iya nih, katanya. Dan nggak perlu, walaupun dia cemburu atau begitu, ya.
Kita harus tegas. Kadang orang tua itu karena ya udah nih kata orang tuanya, aduh kalah orang tuanya. Ya. Ya. Dan dalil bahwa tawakal merupakan bagian dari kesempurnaan iman seseorang dan tanda keberadaannya pada diri seseorang adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang merupakan kesempurnaan keimanan, bahkan kata Syekh Muhammad SAW. Tawakal itu, tawakal, rasa berserah dia, bergantung dia kepada Allah. Dan Allah katakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Jika seseorang jujur kepada Allah dalam bertawakal, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Cukup, insya Allah. Tawakal Allah. Dan itu tadi contoh yang Anda rasakan itu setelah, walaupun Anda nggak tahu yang akan datang bagaimana, tapi yang Anda tahu bahwa Allah akan mencukupkan, Allah cukupkan. Allah cukupkan. Alhamdulillah. Anda nikmatillah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan harus kaya dulu baru bisa, ya, mungkin menikah lagi, Anda buktinya nggak kaya dulu. Sampai sekarang belum punya rumah, antum sudah. Ada di sini yang masih kontrak? Punya rumah semua? Alhamdulillah. Anda belum ada satu pun rumah. Tapi yang penting ada tempat berteduh kan? Kalau kuliah itu bukan karena kita mengatakan sesuatu ya apa namanya mengeluh ya, tidak. Tapi kita mengatakan bahwa orang mengira kita kaya. Benar nggak? Karena mungkin itu mengira aneh kaya kan? Alhamdulillah gitu. Jadi kita nggak pernah minta-minta, sampai ada di antara jamaah itu ya, dia berbicaranya sama istri anak. Jamaah itu mengatakan dia termasuk yang orang kaya, ini seorang ibu jamaah. Ini itu Ustaz selama pandemi gimana? Gitu. Kok kayak nggak pernah ngeluh? Ini bukan menginikan diri sendiri, tidak ingin membicarakan tentang amalan kita, tidak. Tinggal lagi kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dan terima amalan kita. Hanya menceritakan agar dijadikan pelajaran, diambil apa ibrah. Karena sebagian ustadz itu malah datang ke rumah menceritakan kondisinya begini, sekarang nggak ada. Nah, kita ngapain dulu sama manusia kan? Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan manusia tentang kita. Nanti ada yang Ustaz, Afwan, antum butuh mau ini enggak? Ya kalau ada orang yang nawarin kita enggak nolak gitu. Biarlah Allah yang menggerakkan hati manusia itu mengingat kita. Kita nggak perlu untuk mengingatkan orang. Antum gimana ini anak? Antum nggak ingat sama anaknya? Oh nggak perlu, udah biarin. Ternyata bisa kita jalani. Ya. Walaupun Anda punya kesalahan waktu itu di saat itu tuh. Banyak kan yang datang bawa Indomie kan, makan Indomie terus tiap hari. Langsung ngedrop Syekh ya. Langsung vertigo waktu itu anak. Berbulan sampai anak cuti dari pesantren. Tapi alhamdulillah tetap Allah datangkan orang yang biayain perobatan anak. Subhanallah kan. Dalam kondisi seperti itu sebenarnya anak bingung gitu kan. Ya, sampai kita bela-belain makan Indomie terus. Dalam saat seperti itu pun Allah datangkan, walaupun udah sakit, ada yang ngantarin anak ke ini. Ya, kemudian dia bayarin. Jangan anak bilang, udah dibayarin terus sama dia. Subhanallah, kita nggak pernah minta. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencukupkan kita. Dan bahkan banyak kisah-kisah. Ini mungkin kisah yang secuil yang anak rasakan. Di mana harusnya ini menambah kita juga, menambah saya pribadi, tambah tawakal kepada Allah. Kalau sesuatu yang kecil seperti itu juga, perkara yang besar juga begitu. Terkadang seperti pesantren sampai punya hutang, jalan ini bismillah. Ternyata ada orang ustaz, ada hutang pesantren, ini kita bayarkan. Subhanallah. Tawakkal Allah. Bahwa hasbuh, man yatawakkal Allah, bahwa hasbuh. Jadi
Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi segala kebutuhannya sampai ia merasa tentram dan puas. Puas nggak? Puas. Sekarang puas nggak? Puas nggak Ustaz? Puas. Udah puas. Ya. Puas apa lagi? Subhanallah, coba. Tetap walaupun nggak punya rumah tapi ada tempat tinggal. Ya. Bahkan ada kendaraan. Ada istri 4. Puas nggak? Puas. Tentram nggak? Tentram. Ya. Nikmat apa lagi coba yang mau kita ingkari dari semua kenikmatan ini? Kenapa tidak menambah kita bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini mungkin karena ini kenikmatan yang anak ketahui. Amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kenikmatan antum bisa antum ceritakan. Ya tentunya untuk menguatkan diri antum, bukan untuk ujub. Jangan, tapi niat kita untuk apa? Agar orang-orang juga termotivasi, memotivasi orang-orang agar orang-orang lain itu juga ikut apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedakan, karena beda antara memotivasi dengan ujub dan riya ini sangat tipis. Dia menceritakan kenikmatan ya untuk riya, untuk dia agar tambah dipuji dengan tujuan ya agar termotivasi, orang lain termotivasi. Ini sangat tipis. Dia menunjukkan amalannya agar orang termotivasi, ini ibadah. Agar orang lain termotivasi. Tapi kalau dia tujuannya untuk apa? Ria, agar dia dipuji. Oh, Masya Allah, Ustaz, hebat ya. Apa yang mau dihebatkan? Semua Allah yang memberikan. Kenapa antum ingin mengatakan seorang itu ingin dia dianggap hebat? Padahal semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuannya untuk itu agar dia dijempolin, dipuji, dikatakan hebat, dikatakan Masya Allah ya, tawakalnya ya Masya Allah ya, gitu ya. Nah ini namanya ria. Tujuan kita bukan untuk ria. Pakai kamera begini pun ya kalau tujuannya untuk ria bisa juga. Atau bikin contohnya yang sekarang yang dari dulu ya sebenarnya udah viral tuh kayak KHB, kemudian UF gitu ya. Dulu beberapa asatidah anak tanya, antum gimana? Nggak terkesan ria apa begitu? Ya tujuan antum mau ria atau mau dakwah? Tujuan antum mau ria atau mau dakwah? Itu sekarang. Kita buat model seperti itu kalau tujuannya untuk dakwah, masalah. Dan orang lain, tugas mereka jangan menuduh orang lain ria. Jangan menuduh asatidah itu ria. Ya. Mereka kan buat channel-channel pribadi sekarang. Jangan kita lantas menuduh mereka menginginkan syuhrah. Jangan kita menuduh mereka menginginkan jadi seperti artis. Jangan. Ya. Banyak terkadang yang seperti itu. Malah mencemooh sesama asatidah. Kadang yang anak miriskan ya. Kita saling menguatkan saja, bersinergi. Imam Az-Zahabi di Bekasi, di Setu, dekat-dekat dengan pesantren ya, namanya Ibnu Abbas. Tetanggaan, 2 pesantren. Ya. Di Bogor tetanggaan malah dengan dua pesantren lain. Berarti ada 3 pesantren dekat-dekatan dengan Kampung Basarat dan IDN. Di Padang Sidimpuan ada lagi tetanggaan. Az-Zahabi dengan Abdullah bin Umar. Bahkan kemarin rihlah bareng-bareng itu. Kenapa kita harus saling menjatuhkan, bersaing kalau kita bisa bersinergi? Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha balighu amri." Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang telah Allah kehendaki. Jadi apa yang sudah Allah kehendaki, Allah akan laksanakan. Gak usah antum, oh gimana ini, kalau antum memang ditakdirkan jadi kaya, akan kaya. Biarkan Allah Subhanahu wa taala ya menyelesaikan urusannya Allah. Itu tugas Allah. Itu perbuatan Allah. Ya, atas apa yang akan terjadi besok. Bosa antum takutkan. Terus minta pertolongan kepada Allah. Maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi kehendaknya Allah. Ketahuilah bahwa tawakal itu ada bermacam-macam. Tawakal itu ada bermacam-macam. Yang pertama, tawakal kepada Allah. Ini merupakan salah satu tanda dan bukti kesempurnaan dan kejujuran iman seseorang. Tawakal macam ini wajib hukumnya.
Dan iman seseorang tidak dikatakan sempurna sebelum tawakalnya kepada Allah sempurna. Sesuai dalil-dalil yang sebelumnya. Jadi ini tawakal kepada Allah. Yang mana dia wajib. Wajib hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua tawakal sir. Yaitu bersandar kepada yang mati dalam mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Atau menyingkirkan sesuatu yang membahayakan. Ini jelas syirik besar. Tawakalnya sama yang mati untuk mendatangkan manfaat, untuk menolak mudarat. Bisa nggak yang mati mendatangkan manfaat dan menolak mudarat? Untuk mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri, menolak mudarat dari dirinya sendiri, dia tidak mampu, apalagi untuk orang lain. Karena ia tidak dilakukan kecuali oleh orang yang meyakini bahwa mayat tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa di alam semesta. Tidak ada bedanya baik yang mati itu seorang nabi, wali, atau togut musuh Allah. Jadi andaikan pun yang dia mengharapkan itu kepada nabi, malaikat, kepada nabi, kepada wali, atau bahkan kepada Fir'aun, togut, setan-setan, musuh-musuh Allah, maka itu syirik besar. Yang ketiga, tawakal kepada orang yang mampu melaksanakan suatu perbuatan dengan dibarengi rasa segan karena tingginya martabat yang ia miliki dan rendahnya derajat orang yang bertawakal tersebut. Ya. Seperti menyandarkan diri kepadanya dalam mendapatkan rezeki atau semisalnya. Ini orang itu memang mampu melakukannya. Ya, mampu contohnya memberi dia gaji, mampu memberi dia uang karena orang yang dia ingin mintai ini, yang dia bergantung ini adalah orang kaya. Dia mampu, tapi dibarengi dengan rasa segan karena tingginya martabat orang itu. Dan dibarengi juga kerendahan derajat orang yang bertawakal tersebut. Seperti menyandarkan diri kepadanya dalam mendapatkan rezeki atau semisalnya. Maka perbuatan ini termasuk syirik kecil. Karena kuatnya ketergantungan hati pada sesuatu. Bisa jadi syirik kecil, bisa. Memang orang ini bisa ngasih dia, tapi kalau tadi yang nggak bisa mendatangkan manfaat, tapi dia mengharap manfaat ke situ, bergantung ke situ, jadi syirik besar. Kan yang mati kan? Yang mati dia mengharap manfaat dari yang mati, mengharapkan rezeki, ada rezeki dari yang mati, makanya syirik besar. Yang mati nggak bisa. Ini yang bisa. Tapi dibarengi ada kecenderungan hati di sini, bergantungnya hatinya kepada orang tersebut. Kalau orang tersebut nggak ngasih, saya bisa habis aku mau makan apa aku katanya. Ini syirik kecil. Ya. Karena kuat ketergantungan hatinya pada sesuatu tersebut. Jika bergantungnya itu hanya sekedar sebagai sebab, ingat, dan Allah yang menentukannya, maka hal tersebut tidak masalah. Di samping pula jika orang tempat ia bertawakal benar-benar memiliki pengaruh kuat dalam menyelesaikan masalah. Kita bergantung kepada Allah kemudian kepada antum. Memang orang ini ya, punya power dia, punya kekuatan dia, maka tidak masalah. Tapi bergantungnya kita yang pertama adalah kepada Allah. Kita katakan kemudian dia kasih kita gaji, dia dikasih duit. Hari ini jadi kita makan hari ini. Yang harusnya contohnya hari kemarin kita nggak makan. Hari ini ada yang ngasih kita uang. Kita bisa belanja, makan, alhamdulillah. Maka kita katakan, kalau bukan karena Allah, kemudian antum, Anda bisa jadi nggak makan hari ini. Boleh nggak? Boleh. Karena kita katakan tadi, kalau bukan karena Allah, kemudian. Kalimatnya kemudian. Tapi kalau dia mengatakan, kalau bukan karena Allah dan antum, dan. Jangan dan. Kalau dan, maka ini syirik kecil. Karena masuk yang tadi itu. Memang orang itu bisa memberikan, mampu dia untuk memberikan uang itu tadi. Tapi terlalu besar, hampir dia gandengkan dalam pengucapannya kepada Allah, digandengkan dengan Allah dalam pengucapannya. Maka ini syirik kecil. Bisa antum bedakan? Ini tipis-tipis loh ini. Kalau nggak dipahami dengan bagus, salah-salah nanti pemahamannya. Nanti
Tadi yang pertama, yang syirik besar, kalau dia bergantung kepada yang tidak bisa memberikan manfaat. Nah, ini syirik besar. Kalau yang kedua, dia bergantung kepada yang bisa sebenarnya memberikan manfaat. Allah mampukan untuk bisa memberikan manfaat. Yang memampukannya siapa? Allah. Tapi ketergantungan dia sini sangat tinggi. Sampai dia merendahkan dirinya. Sampai seakan-akan nanti anak mau makan apa nih kalau dia nggak ngasih. Nah, ini masuk syirik kecil. Tapi kalau dia berkeyakinannya orang ini mampu memberikan manfaat, tapi ya, dia meyakini itu hanya sebagai sebab. Kalaupun nggak dari orang ini, Allah akan berikan dari orang yang lain. Udah selesai sama dia. Nggak harus orang itu. Allah bisa pilihkan orang lain. Antum terkadang bantu teman antum. Suatu saat antum butuh. Ternyata Allah datangkan bukan dia yang bantu antum, yang lain. Yang nggak pernah antum bantu. Ya. Maka itu, yang tadi yang antum bantu itu, balasannya dari sini. Jadi makanya kalau kita membantu itu jangan ngarap pahala dari dia. Jangan ngarap balasan dari dia. Dia kan memang membutuhkan. Ngapain antum mengharapkan lagi balasan dari dia? Agar dia suatu saat bantu anak. Usah. Harapkan balasan dari Allah, sehingga Allah saja nanti yang memilihkan siapa di antara makhluknya yang bakal bantu antum. Makanya Allah katakan, Allahu fi aunil abdi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba. Maka al abdu fi auni akhi, selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Nah, menolong saudara kita, rajin kita tolong. Ada yang minta tolong kasih. Ada yang ngutang, walaupun mungkin kita, waduh ini gimana nih, nggak punya segitu, dia ngutangin 500 contohnya. Kita takut juga, dia ini bayar atau kagak. Afwan, adanya 100. Apa? Yang penting setidaknya meringankan, bisa dia cari lagi yang lain 400 lagi. Atau antum mungkin, waduh lagi butuh juga ini, mungkin 50.000. Udah nggak usah ngutang antum 50.000, udah anak kasih, anak cuma ada segini. Ya. Kalaupun seandainya dia mengotong, Allah, anak butuhnya 500, antum malah ngasih 50.000, udah biarin aja. Yang penting, walaupun dia ucapkan seperti itu, seakan-akan nggak berterima kasih gitu kan, ya, tetap kasih aja udah. Anak adanya segitu, akhi, afwan ya. Karena nanti ya, bisa jadi mungkin ada lagi tiba-tiba dadakan yang lain minta tolong lagi, ini minta tolong lagi, itu minta tolong lagi, tiba-tiba istri antum minta tolong lagi. Nah, itu untuk yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka tidak masalah kalau tadi memang sekedar sebagai sebab, dan yang Allah lah yang menentukan, ya. Di samping pula jika orang tempat ia bertawakal benar-benar memiliki pengaruh yang kuat dalam menyelesaikan masalah. Masalah dia masalah lapar tadi, ternyata orang ini memang bisa menghilangkan rasa lapar dia gitu kan sebagai sebab. Maknanya orang ini bisa memberikan kepada dia apa? Sebab, bisa orang ini sebagai sebab untuk bisa dia mengganjal perutnya, yaitu minta makan dia. Orang ini punya makanan memang. Yang keempat, tawakal kepada seseorang yang mampu melaksanakan kepentingannya seperti mewakilkan sesuatu kepada yang lain dalam perkara yang bisa diganti oleh orang lain. Sebenarnya bisa diganti oleh orang lain juga. Ya, dia memang orang ini mampu, dia tawakal bergantung kepada seseorang yang mampu melaksanakan kepentingannya, seperti mewakilkan sesuatu kepada yang lain dalam perkara yang bisa diganti oleh orang lain. Hal ini juga diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan ijma. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bercerita tentang ucapan Yakub kepada anaknya, Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa wa akhi. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Ayahnya minta, di mana Nabi Yakub bergantung kepada anaknya untuk mencari kabar tentang Yusuf. Nabi Muhammad SAW juga telah mewakilkan kepada beberapa orang pekerja dan penjaga dalam mengambil dan membagi zakat. Perwakilan menggantungkan pengambilan zakat kepada Mu'adz bin Jabal. Untuk berangkat sana ambil zakat ya. Beliau juga mewakilkan dalam menerapkan dan melaksanakan sanksi hukum
juga mewakilkan kepada Ali dalam membagikan kulit dan sebahagian besar daging binatang yang disembelih, yaitu al-hadyu pada waktu haji wada, ya, kepada orang-orang yang berhak. Diwakilkannya kepada Ali yang bagiin. Beliau juga mewakilkan dalam menyembelih sisa binatang kurban setelah beliau sembelih 63 yang seluruhnya berjumlah 100, sisanya kepada yang lain. Ada dalilnya dari Al-Quran tadi, ayat tentang Yakub, ada juga dalilnya dari sunnah tentang Nabi SAW mewakilkan. Yang memang orang itu mampu. Kita jadi bahasanya menggantungkan pekerjaan kita itu kepada dia. Oke, antum yang mengerjakan. Yang mana memang dia mampu. Adapun dasar ijma'nya adalah seluruh umat Islam mengetahui masalah dibolehkannya mewakilkan sesuatu kepada yang lain. Ya, paham tum ya, insyaallah. Udah ini untuk yang perkara tawakal yang keempat, yaitu yang dalam bentuk mewakilkan. Tafadhol jika ada pertanyaan, insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ar-raghbah war-rahbah wal khusyu'. Sekarang kita selesai al-khauf war-raja' wat tawakkul. Yang ini semua adalah ibadah. Ya, bertambah tawakalnya ya. Insyaallah ya. Insyaallah enggak ada takut lagi nih ya. Man fahima. Barang siapa yang paham. Ya, betul. Jazakallahu khairan atas waktunya dan ilmunya. Ini saat yang Anda tanyakan untuk rasa takut ya, khauf yang kita rasakan ketika kita meninggalkan suatu ibadah yang rutin biasa kita kerjakan sehari-hari ya, itu kita lalai atau lupa, misalkan sholat subuh kita tertidur ya, berarti berbagai kebaikan di sholat subuh itu kita lewat, terus kita terbangun, kita ada rasa takut untuk menjalankan di hari tersebut. Ustaz, aktivitas kita dari pagi sampai sore kita ada rasa khawatir nih, jadi ada kebaikan yang kita biasa rutin kita lakukan tapi kita kelewat ya, tidak melaksanakannya, atau misalkan nggak berjamaah di masjid ya, atau sholat sunnah qobliyah subuh yang tidak kita lakukan, sehingga kita dalam bekerja tuh ada rasa was-was dan takut terhadap perjalanan hari itu. Saat apakah itu merupakan rasa takut yang kita takut karena tidak mendapat kebaikan di hari itu, apa takut clear ya. Kalau rasa takut tadi itu lantas dibarengi dengan antum akhirnya putus asa, akhirnya tetap seperti itu terus, besoknya juga balik lagi antum jadinya telat lagi, kelewatan lagi sholatnya, besoknya juga tadi kan sudah disebut, maka ini tercela. Tapi kalau rasa takutnya tadi itu akhirnya kedepannya antum membuat jadi lebih taat lagi kepada Allah, kemudian lantas antum bertaubat kepada Allah, maka ini terpuji. Hari ini jadinya antum rasa takut antum sehingga antum maksimal jadinya. Karena rasa takut antum tadi khawatir kalau hari ini antum Allah timpakan azab sama antum, atau mungkin kendaraan antum atau apa, antum rasa takutnya datang seperti itu. Tapi antum tetap menjalani aktivitas antum dengan terus meminta kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa hamba, ya Allah ampunkan, ya Allah jangan beri adab hamba, ya Allah. Terus minta dan berzikir, minta terus, astagfirullah, ya Allah ampuni hambamu, ya Allah beri kepada hamba kasih sayangmu, ya Allah. Minta terus kepada Allah dan barengi terus perbaiki jadinya. Ketika kita perbaiki seperti ini terasa takut yang terpuji. Tapi kalau tadi jadinya akhirnya dia cuma aduh malah ini gini doang, gak ada ucapan untuk minta ampun sama Allah, gak ada istighfar, gak ada ya. Kemudian tidak ada dibarengi dengan zikir, karena tadi antum barengi terus, karena antum melakukan kesalahan tadi, agar terhapuskan kesalahan itu barengi kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, kata Nabi SAW, barengi keburukan itu dengan kebaikan. Jadi antum tadi sempat melakukan keburukan, kelalaian antum dalam melaksanakan ibadah, maka barengi kebaikan, terus langsung barengi agar ini terhapus, tamhuha,
Kalau udah terhapus, datang nggak musibah? Nggak datang lagi, kan udah terhapus dengan kebaikan-kebaikan tadi. Kalau antum nggak barengi dengan kebaikan-kebaikan, maka untuk menghapus ini Allah timpakan azab. Sakit lah, apalah. Karena makanya kalau seandainya kita merasa sering sakit, ini sakit, mungkin terlalu banyak dosa kita sampai ibadah kita itu nggak mampu untuk menghapuskan semua dosa-dosa itu. Harus dengan ada sakit. Sampai ibadah kita nggak bisa ngehandle bahasanya. Dah. Antum masih sakit, masih ini, masih ada masalah di sini. Sehingga ini menunjukkan bahwa mungkin dosa antum sangat banyak. Sampai Allah harus datangkan masalah, datangkan musibah, datangkan lagi sakit kepada antum. Ibadah antum nggak bisa nge-backup dosa antum. Tapi kalau bisa nge-backup itu insya Allah antum sehat ini. Ya. Baik, ada pertanyaan lain? Ya. Baik, Ustaz. Terima kasih atas pemaparan materinya pada hari ini. Memang masalah khauf kemudian tawakal di sini perlu mengkerutkan dahi seperti yang Ustaz sampaikan, karena memang agak sedikit beda-beda tipis ya, Ustaz. Kemudian yang ingin Anda tanyakan itu khauf di bagian yang asir, Ustaz. Asir. Nah di sini si penulis menjelaskan seperti takut terhadap penghuni kubur atau wali. Pertama yang Anda tanyakan ini, wali di sini apakah sudah mati ataukah seperti orang pintar yang masih hidup? Itu yang pertama. Kemudian lanjut pertanyaannya itu, kalau misalnya wali di sini adalah yang masih hidup, Anda ingin menanyakan korelasinya itu terhadap kita minta perlindungan, apakah itu termaksud takut terhadap yang kita minta berlindung dari situ? Contohnya kayak di surat Al-Falaq di ayat yang kita minta berlindung dari tukang sihir, wanita-wanita tukang sihir. Karena kan kita juga setiap malam kan ada sunnahnya juga berwudu kemudian membaca 30 ayat kursi supaya terhindar dari jahatnya tukang sihir. Nah, apakah itu termaksud apakah nyambung itu maksudnya? Nah, Ya. ini. Yang pertanyaan pertama, sebenarnya kalau antum teliti lanjutannya antum baca, atau wali yang jauh darinya, yang tidak ada pengaruh apa-apa baginya. Jadi walinya masih hidup, tapi jauh darinya. Kalau jauh kita minta tolong sama wali kita, orang tua atau siapa, atau mungkin orang saleh, ya, jauh dari kita. Bisa nggak dia, ya Syekh, ambilkan saya air? Mungkin nggak? Jauh aja, nggak bisa. Ini saya sakit di dada saya, dia nggak bisa datang ke situ untuk mendoakan kita atau apa, nggak bisa. Atau orang tua kita minta kepada orang tua kita, padahal orang tua kita di luar kota, mungkin nggak? Kita minta ambilin makan saya, dia lagi sakit di Bekasi, orang tuanya lagi di Jogja, ambilin saya nasi, dia di Bekasi. Bisa nggak berbuat apa-apa itu orang tuanya yang sedih sana? Bisa. Ini meminta yang seperti ini, walaupun orangnya masih hidup, ya, pada asalnya dia mampu melakukannya, tapi dia jaraknya jauh. Maka ini termasuk khauf sirri. Ini masuk ke kesyirikan. Dan yang pertanyaan apa? Yang kedua, Yang meminta perlindungan. ya, itu meminta perlindungannya kepada Allah. Maksudnya kita berarti kan meminta perlindungan kepada Allah, tapi ada sesuatu hal yang kita takuti itu. Ya iya, satu hal, setiap apapun yang kita takutkan itu minta perlindungannya kepada Allah. Ya, bukan karena kalaupun itu sesuatu yang kita khawatirkan yang akan datang, yang kita belum tahu terjadi atau tidak, minta perlindungan kepada Allah. Ya. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah, udah gak masalah. Maka Allah yang akan menghilangkan dari kita apa yang kita khawatirkan, apa yang kita was-waskan.
Bahkan kita minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari kefakiran. Kita minta perlindungan dari Allah dari kekufuran. Yang kita khawatirkan kalau seandainya anak khawatir kalau suatu saat nanti anak jadi kufur, aku minta ya Allah, jauhkan aku dari kekufuran. Aku minta perlindungan kepadamu agar aku jangan sampai melakukan kesyirikan. Rasulullah yang mengajarkan kita, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu agar aku jangan berbuat syirik dalam keadaan aku mengetahui. Minta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Minta perlindungan kepada Allah dari apa namanya? Fitnah apa? Ya. Hidup dan mati. Fitnah nanti dikubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Min fitnatil masihid Dajjal. Nah. Baik. Maksud anak kalau berarti kita boleh gitu. Kan di sini kan juga dijelaskan janganlah kau takut kepada setan atau teman-temannya setan. Di sini kan mungkin dukun, yang sihir. Nah, takutnya yang kepada mereka itu ya, takut yang sampai mengagungkan mereka. Kan tadi kita sebutkan standar apa batasannya bagaimana? Takut yang sampai mengagungkan mereka, sampai merendahkan diri kita kepada mereka. Takut yang seperti ini tidak boleh. Pada dukun. Ya. Tapi kita takut mereka ada memudaratkan kita sehingga kita minta kepada Allah. Kita lebih takutnya kepada Allah, minta kepada Allah. Ya Allah, jauhkan aku dari mudarat mereka. Mereka bisa mendatangkan mudarat jika Allah izinkan, bisa. Sihir itu bisa, bahkan Nabi SAW terkena sihir, bisa. Walaupun kita sudah baca doa pagi petang, jika Allah berkehendak bisa datang kena sihir. Tapi tetap terus berharap bahwa zikir pagi petang kita itu insya Allah menghalangi kita dari sihir. Harus yakin. Dukun-dukun itu dengan kehendak Allah bisa juga. Menyantet bisa. Itu sesuatu yang real, kenyataan. Jika Allah berkehendak. Makanya kita katakan jika Allah berkehendak, terkadang bisa mereka menyantet, memudaratkan orang lain. Dan terkadang gak mempan, gitu kan? Ini berarti berkaitan dengan kehendak Allah. Buktinya kalau itu semua berkaitan dengan kehendak Allah, karena terkadang tukang sihir itu gak bisa. Kalaulah dia memang benar-benar mampu, harusnya gak pernah gagal. Ya, tapi terkadang gagal. Nah, semua berkaitan dengan kehendak. Nah, bisa sampai harimau juga bisa mendatangkan kemudaratan. Kita minta perlindungan kepada Allah. Nah, ada lagi? Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Nah. Semoga Allah Ta'ala menjaga Ustaz beserta keluarga. Sebenarnya pemahaman anak tentang rasa takut sebenarnya nggak sampai ke situ yang tadi Ustadz jelaskan ya Ustadz ya, belum sampai. Jadi dari kajian ini anak baru paham nih rasa takut, terutama tentang takutnya anak itu terhadap pemukulan pukulan yang kita berikan itu sebagai salah satu dari syariat ya Ustadz. Takutnya itu tadi karena takut kepada hukuman Allah. Hukuman Allah Ustaz maksudnya itu. Jadi adalah sebuah syariat. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Terus yang Ina pengen tanyakan adalah tentang tawakal Ustaz. Tawakal sendiri itu apakah seperti hidayah Ustaz diberikan Allah kepada, kan di sini sebutkan jika kamu benar-benar beriman ya Ustaz, atau memang sesuatu yang harus kita cari, yang harus kita pelajari Ustaz. Oke. Nah, jadi dua hal yang antum sebutkan itu Pak, tidak ada pertentangan. Ya. Jadi dia adalah hidayah dari Allah dan harus kita cari. Jadi jangan antum buat seakan-akan berbeda hidayah dengan yang harus dicari. Hidayah itu harus dicari, harus dengan ikhtiar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina jahadu fina. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang mencari, bersungguh-sungguh. Ya. Menggapai keriduan kami, lanahdiyannahum, kami beri hidayah. Kami tunjuki.
lanahdiyannahum subulana. Maka kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan agar sampai ke derajat tawakal yang bagus itu. Kesempurnaan keimanan itu. Sungguh-sungguh. Nah, makanya tadi tentang roja pun, orang siapa yang faman kana yarju liqa rabbi falyamal, selalu dikaitkan dengan amalan, kesungguhan, upaya. Tawakal pun begitu, harus ada upayanya. Jangan biarkan saja nanti datang kok tawakal itu dengan sendirinya. Tidak bisa. Tapi upayakan, namun ingat bahwa Allah lah yang memberikan itu. Nah, jadi jangan merasa bahwasanya atas dasar upaya kita, tok, gitu kan? Gitu. Nah, orang yang bertawakal harus berikhtiar. Ya. Dia berdoa dulu kepada Allah, dia gantungkan semua urusannya kepada Allah, kemudian dia jalan. Bismillah. Dia mengharapkan ya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini butuh dilatih, butuh dipaksakan. Terkadang rasa takut kita ada datang, rasa khawatir kita datang, paksakan. Bismillah, Allah yang akan memberikan pertolongan. Bismillah, lawan. Kalau ada contohnya, aduh kok gagal gitu kan, oh, berarti ana yang salah gitu lagi, tuduh diri kita, oh, ada dosa ana nih yang salah, ana nih yang salah, gagalan terjadi, perbaiki lagi, upayain lagi, jalani lagi gitu kan, ya sama kayak bekerja contohnya, kalau antum kerja bisnis contohnya, ya, hasilnya kembalikan kepada Allah, yang penting antum kerja terus, bismillah. Untuk contohnya marketing, bikin stand contohnya kan, ternyata hari ini tidak ada. Masalah, besok buka lagi. Yakin bahwa stand-stand yang antum buat akan datang hasilnya walaupun tidak dari stand itu. Nah, yakin nanti akan ada. Terus saja bekerja. Terus ada sampaikan, jualin aja barang-barang itu, share terus, share. Walaupun dari setiap sharean antum itu nggak ada yang ngopenin, tapi suatu saat nanti ada yang dia nggak antum share tapi nanya, kan gitu ya. Ada yang mungkin antum udah upayain, ngajakin dia makan sampai keluar modal, nggak jadi beli. Ya. Ada yang nggak pernah antum kenal, nggak pernah ngasih nomor ke dia, tiba-tiba ngubungin dan beli. Contohnya kalau jualan barang, kan? Makanya jangan kecewa kalau orang nggak jadi beli, biarin, bismillah, berarti nanti ada calon pembeli yang lain. Atau kadang ada harga antum yang mahal, jualan antum mahal, nggak jadi beli, oh berarti dia bukan pembeli saya, bukan pelanggan saya. Dia pembeli mungkin harga-harga yang murah. Jangan antum gara-gara itu banting harga, yang akhirnya antum rugi sendiri. Makanya dari sistem marketing itu pun ada dua tuh, kalau nggak bikin yang low budget, mahal sekalian, jangan nanggung. Jadi buat aja, kemas dia, premium sekalian. Kalau nggak murah, premium sekalian. Nah, itu salah satu contohnya kalau jual beli atau dalam berdagang. Sama dalam bekerja pun seperti itu. Bekerja kan kadang kita bisa juga kadang kena PHK kan, nggak aman juga kan. Ya, minta terus kepada Allah. Nah, ala kulli hal tawakal itu selalu berkaitan dengan ikhtiar. Nah, ada lagi? Cukup. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.